Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hafid di Indonesia. Dan kali ini konsepnya adalah podcast tapi beda. Podcastnya dimana saya akan membacakan sebuah buku. Tadinya mau cerita tapi bingung mau cerita apa, jadi beda. Jadi mendingan baca buku aja ya. Buku yang akan saya bacakan adalah judulnya Dalam Bingkai Mahabbah, karyanya M. Tobroni alias A. Munir. Menjadi suami istri idaman, bahagia dunia dan akhirat, dari Citra Risalah. Terdiri dari beberapa bab yang cukup banyak, dan kita akan bagi podcast ini ke dalam beberapa part. Mudah-mudahan satu partnya tidak lebih dari 10 menit dan satu partnya satu bab selesai, gitu ya. Pembahasan pertama yaitu adalah keluarga Samara, merenungkan kembali tujuan pernikahan. Dimulai dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat tadi seringkali kita dengar dalam ceramah-ceramah, pengajian, atau kita baca di dalam berbagai buku agama yang membahas tentang persoalan keluarga. Apa yang dilakukan para mubalik untuk membaca ayat di atas memiliki alasan yang kuat? Mengapa? Karena ayat tadi mengandung nasihat-nasihat yang penting bagi mereka yang akan atau yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Ada 3 hal yang dapat dijadikan pelajaran oleh umat Islam dari ayat di atas mengenai masalah perkawinan. Pada dasarnya secara fitrah, kita mengharapkan adanya kebahagiaan melalui pernikahan. Kebahagiaan tersebut dapat terwujud dengan cara membangun keluarga yang dilandasi dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sebagaimana dijelaskan ayat yang tadi, ketiga hal tersebut merupakan hal utama dalam rumah tangga. Apabila salah satunya hilang, maka rumah tangga akan menjadi rapuh dan retak. Pertama, kita harus belajar dan bekerja keras mewujudkan semangat sakinah dalam keluarga. Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha, yang berarti agar kau berteduh, wahai para suami, kepada istrimu. Istilah litaskunu diambil dari sakana yaskunu, yang artinya berdiam atau berteduh. Dari kata itulah kemudian diambil istilah sakinah yang mengandung arti tenang. Ibnu Ash'ur mengartikan litaskunu dengan 3 makna. Yang pertama, lita'alafu, yang artinya agar kamu saling mengikat hati, seperti ungkapan ta'aliful qulub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa alafa baina qulubihim, Dialah Allah yang telah mempersatukan hati di antara mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Menurut makna ini, antara suami dan istri hendaknya benar-benar membangun ikatan hati yang kuat. Dan pengikat hati yang paling kuat adalah iman. Subhanallah. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat pula ikatan hatinya dalam rumah tangga. Kedua, litaskunu mengandung makna tamilu ilaiha, yang berarti kau condong kepadanya. Condong berarti pikiran, perasaan, dan tanggung jawab tercurah hanya kepada istri. Hal ini berarti bahwa hubungan suami dan istri bukan hanya sekedar basa-basi untuk kesenangan sesaat. Keluarga dibangun atas dasar tekad yang kuat untuk membangun masa depan yang bermanfaat dan bermartabat. Tekad tersebut harus didasari oleh keinginan dari suami dan juga keinginan dari istri, sehingga tidak muncul perasaan terpaksa karena salah satu di antaranya. Dan ketiga, litaskunu tadi mengandung maksud tatma'innu biha, yang berarti kau merasa tenang dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa ketenangan rumah tangga hanya dapat tercapai dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para ulama menjelaskan bahwa zikir memiliki 3 dimensi, yakni zikir dengan hati atau zikrul qalbu. Yang kedua adalah zikir dengan lidah atau zikrul lisan. Dan yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu zikrul hal. Dengan memperbanyak zikir, kita berusaha keras untuk menghindari perilaku maksiat dalam keluarga. Misalnya, suami yang suka berbohong. Keretakan rumah tangga itu sering terjadi karena adanya ketidakjujuran. Ketidakjujuran bisa dari suami dan juga bisa dari istri. Seorang suami yang sering bohong akan menyebabkan istri menjadi gelisah, begitupun sebaliknya. Imbasnya, ketenangan dalam rumah tangga akan sulit terwujud. Lebih lanjut, dapat dijelaskan ajaran Islam melalui kitab suci Al-Quran menggunakan istilah sakinah untuk merujuk pada kondisi keluarga yang diliputi oleh kenyamanan. Keluarga yang mampu menciptakan kenyamanan dalam kesehariannya. Jika merujuk akar katanya, akar kata sakinah serupa dengan kata sakanun yang mempunyai arti tempat tinggal. Ini berarti bahwa keluarga ialah tempat kembali suami atau istri di mana mereka tinggal bersama keluarganya. Bisa juga dikatakan bahwa keluarga adalah tempat pasangan suami istri berlabuh secara fisik dan non-fisik. Penyebutan kata sakinah dapat juga ditemukan pada ayat berikut. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248 yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadanya. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarganya Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Dari ayat itu terdapat istilah tabut yang berarti peti, tempat penyimpanan Taurat, kitab suci yang membawa ketenangan bagi para pemeluknya. Merujuk ayat yang tadi, sakinah adalah tempat yang tenang, tempat yang nyaman, aman, kondusif bagi penyimpanan sesuatu, termasuk tempat tinggal yang tenang bagi manusia. Dalam ayat lain dikatakan, dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Istilah sakinah dalam ayat tersebut diterjemahkan sebagai ketenangan yang diturunkan kepada orang-orang beriman. Ketenangan merupakan suasana psikologis yang melekat dan hanya dapat diciptakan baik oleh seseorang maupun lingkungan yang melingkupinya. Ini berarti bahwa ketenangan tidaklah diciptakan oleh orang luar yang sama sekali tidak terlibat secara langsung dengan kehidupan seseorang. Dari beberapa kasus yang tadi, istilah sakinah dapat dimaknai sebagai energi yang menjadi basis terciptanya ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan keluarga. Rumah tangga hendaknya dapat menjadi tempat yang tenang dan menenangkan bagi anggota keluarga. Ia dapat menjadi ruang berlabuh kembali setelah bepergian. Ketika anggota keluarga menemukan kegelisahan di luar keluarga, ia akan menemukan kenyamanan setelah kembali ke pangkuan keluarga. Dengan kenyamanan itulah anggota keluarga dapat tampil penuh rasa percaya diri pada saat berinteraksi dengan keluarga yang lain. Subhanallah. Belum mencapai bab 1, tapi baru 1 makna dari sakinah. Masih ada 2 makna di antaranya. Jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di channel ini. Saya tidak bisa banyak-banyak karena waktunya terbatas, hanya 10 menit supaya tidak bosan juga ya. Terima kasih untuk yang mendengarkan. Lanjut nanti pada makna yang kedua, yaitu adalah mawadah. Dan ini juga perlu diusahakan. Apa itu mawadah? Kita lihat di part 2. Saya pamit, terima kasih para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.